momentum bulan Ramadan adalah momentum kita untuk memperkuat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu untuk mendekatkan kita kepada Allah di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang belum dikabulkan doanya oleh Allah karena manusia itu mati dalam 10 hal, mati hatinya di dalam 10 hal. Apa 10 hal itu? Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim, ma'nahu wallahu alam bimuradi. Pemirsa Habim TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini memberikan kita peluang untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Wajtabakum, kita menjadi umat yang insya Allah terpilih di hadapan Allah, sehingga setiap aktivitas kita mudah-mudahan menjadi kerangka di dalam perwujudan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah, terhantarkan kepada pahlawan revolusi Islam, penegak keadilan, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tentu salawat salam ini senantiasa terus juga dilimpahkan kepada istri-istrinya yang disucikan, para sahabat pilihan, para ulama warasatul anbiya, para mujahidin mujahidah, dan harapan terbesar kita, roza kita, semoga wasilah apa yang sedang kita lakukan dalam kerangka mengabdi, dalam kerangka ibadah, i'tiba kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi wasilah kita juga diberikan sholawat salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Habim TV rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan nilai-nilai keberkahan, rahmat, dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mempersiapkan diri agar kelarutan kita di bulan Ramadan senantiasa ada di dalam keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan, tentu ada kedekatan-kedekatan kita yang dibangun sebagai wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pun menjelaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Ketika umat Nabi Muhammad mempertanyakan kepada Nabi Muhammad tentang Allah, maka katakanlah bahwa Allah itu dekat. Allah sudah memposisikan untuk dekat kepada hamba-hamba Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah. Tapi sejauh mana kita mungkin untuk tadi mendekatkan diri kepada Allah? Maka momentum bulan Ramadan adalah momentum kita untuk memperkuat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu untuk mendekatkan kita kepada Allah di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a'u mukhu ibadah. Doa itu adalah sumsum. Doa itu adalah intisari daripada pengabdian, daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai mukmin muslim, haruslah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi nanti di bulan Ramadan. Karena salah satu doa yang diijabah
adalah doa orang-orang yang sedang saum, apalagi tadi di bulan Ramadan. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan kita dengan Allah, atau Allah tadi mengatakan dekat dengan hamba-hambanya, maka di sana tentu ada wasilah, ada fasilitas yang harus dimanfaatkan oleh seorang hamba, yaitu senantiasa berketergantungan kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah akan segala sesuatu yang akan menjadi wasilah keselamatan dirinya, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Pemirsa Habim TV rahimakumullah, tapi pada faktanya mungkin banyak sekali di antara kita yang suudzon kepada Allah, berpersangka buruk kepada Allah, karena beberapa agenda Ramadan yang diikuti dengan pelaksanaan ibadah saum, lalu kita di sana sering berdoa kepada Allah, tapi doa kita ternyata tidak atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di ayat tadi yang kita baca, Allah menegaskan ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Maka marilah kita di sini untuk sama-sama memahami, janji Allah itu tidak akan pernah ingkar. Allah akan mengabulkan doa kita, dan kita berdoa itu pun bagian daripada kerangka pelaksanaan perintah Allah. Tetapi kalau kita cermati, kalau kita tadaburi di dalam ayat yang kita baca tersebut, di sana ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh seorang hamba Allah yang memohon kepadanya. Apa yang harus dipenuhinya? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kita harus berusaha mengoptimalkan, memenuhi perintah-perintah Allah, dan dilandasi dengan keimanan yang semakin kuat dan semakin kokoh. Maka syarat itu tentu harus kita upayakan, kita optimalkan, kita maksimalkan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau persyaratannya itu belum kita lengkapi, maka ilustrasinya ketika di dalam kehidupan di dunia, misalnya dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah korporasi, ketika kita di bawah mengajukan proposal kebutuhan-kebutuhan untuk sebuah kegiatan, maka korporasi atau perusahaan itu tidak langsung akan membalas, memenuhi proposal itu, tetapi akan dilihat sejauh mana persyaratan-persyaratan dari proposal itu apakah lengkap atau tidak. Kalau tidak ada kelengkapan dari proposal itu sendiri, jelas kita sering mendapatkan ajuan itu tidak dipenuhi. Begitupun tadi, ilustrasi itu kita bawa di dalam keseharian kita ketika kita memohon kepada Allah. Apakah sudah diikuti dengan persyaratan-persyaratan yang Allah tegaskan di dalam ayat tersebut? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Bagaimana perintah-perintah Allah senantiasa kita kondisikan untuk bisa dilaksanakan. Perintah Allah itu adalah hal yang akan memberikan kita dampak-dampak kebaikan. Perintah Allah itu adalah aturan-aturan Allah yang harus kita jalankan. Perintah Allah itu adalah yang memandu kehidupan kita agar visi mardotilah itu didapatkan. Maka perintah-perintah Allah itu dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Dari kehidupan yang kita jalani, dari mulai kita membuka mata sampai menutup mata, maka semuanya itu ada perintah Allah, ada dzikrullah di sana. Maka ketika itu terintegrasi dengan Allah, maka itulah salah satu proposal yang telah dilengkapi. Tapi jangan lupa, apapun yang dijalankan tentang itu, harus ada landasan yang kokoh, harus ada dasar yang jelas, harus ada wadah yang betul-betul bisa menjadi wasilah
Apa itu? Di sana ketika kita melaksanakan pengabdian kita memenuhi perintah Allah harus didasarkan kepada keyakinan, keimanan, ketauhidan yang semakin kuat. Pemirsa Habim TV rahimakumullah. Kenapa doa-doa kita itu tadi belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibrahim bin Adham dia menjelaskan ketika dia ada pertanyaan dari sahabatnya ataupun tadi dari pengikutnya bertanya kepada Ibrahim bin Adham, kenapa doa kami belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, mungkin saja sebagai refleksi daripada wal yastajibu li wal yu'minu bi itu yang belum dimaksimalkan. Kata Ibrahim bin Adham, manusia yang belum dikabulkan doanya oleh Allah karena manusia itu mati dalam 10 hal, mati hatinya di dalam 10 hal. Apa 10 hal itu? Yang pertama, dia makrifah kepada Allah. Dalam artian dia mengetahui Allah, dia mengakui Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dia mengakui adanya Allah. Dia makrifah mengenal Allah. Tetapi makrifatullahnya tidak mendorong dirinya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai al-haq, aturan-aturan Allahnya tidak dilaksanakan. Dia tidak mengetahui dan dia tidak melaksanakan aturan-aturan Allah. Walaupun secara universal mengakui adanya Allah, tetapi aturan-aturan Allahnya tidak dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu mati hatinya di dalam apa? Di dalam dia sering membaca Al-Quran, tetapi dia tidak mengamalkan substansi daripada Al-Quran itu sendiri. Kita lihat, kita mungkin bisa mentafakuri di dalam kehidupan yang kita sedang hadapi. Ketika kita cermati, begitu banyak manusia, begitu banyak umat Islam yang dia begitu relate dengan pelaksanaan pembacaan atau qiraatul Quran. Malahan lebih meningkat kepada tadabbur atau disebut dengan tahfidz, menghafal Al-Quran. Tetapi ketika Al-Quran itu dituntut untuk dibuktikan, maka banyak yang tidak mampu untuk menjalankan Al-Quran sebagai gerak langkah kehidupannya. Itu salah satunya. Membaca Al-Quran tetapi tidak mampu menjalankan Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, manusia itu mati hatinya di dalam apa? Di dalam sebuah pengakuan bahwa dia mengaku cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mahabbah, takdiman wa takriman, tetapi hanya sebatas narasi dan ucapan-ucapan. Ketika aplikasinya, maka sering kita dapatkan apa-apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah itu diabaikan, malahan dinistakan. Maka apa wujud cinta kepada Rasulullah kalau sunnahnya, kalau aplikasi daripada pelaksanaan pengabdian daripada seorang baginda Rasulullah SAW tidak dijadikan sebagai uswah dan ibrah di dalam kehidupannya. Maka ketika itu ada di dalam diri seseorang bisa menjadi wasilah doanya tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ketika seseorang itu dia menganggap setan sebagai musuh, tetapi dalam aplikasi kehidupan ternyata dia senantiasa bersahabat dengan setan. Padahal sudah jelas-jelas
Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah mengikuti tingkah laku setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dia mengakui setan sebagai musuh, tetapi hanya sebatas pengakuan, dan realitasnya ternyata setan itu dijadikan sahabat di dalam kehidupannya. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika waswisu fi sudurinas, apa-apa yang ada menerpa tentang bisik-bisik setan kepada dirinya, kadang dia ikuti dan kadang dia jalani. Pemirsa Habib TV rahimakumullah. Yang kelima adalah ketika manusia itu sendiri dia ingin masuk ke surganya Allah, tetapi aplikatif yang dijalaninya adalah mendekati kepada perbuatan-perbuatan yang menghantarkan dia kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam ini adalah seseorang tidak mau masuk kepada neraka, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan wasilah masuknya ke neraka itu begitu akrab dengan dirinya. Yang ketujuh, ada sebuah kondisi pada diri manusia tersebut, yaitu dia suka memperhatikan, membesar-besarkan, melihat kesalahan orang lain, sedangkan tentang kesalahan dirinya dia abaikan, dia tidak pernah perhatikan. Jadi yang jelas, yang nampaknya itu hanya kesalahan-kesalahan orang saja, sedangkan kesalahan dirinya dia abaikan. Yang kedelapan, yaitu ada suatu kondisi di mana manusia itu hanya bisa memerintahkan kepada orang lain tentang kebaikan, tetapi dirinya dia enggan untuk melaksanakannya. Kabura maqtan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memerintah kepada orang lain tetapi dirinya tidak memberikan qudwah, dirinya tidak bisa memberikan contoh, dirinya tidak bisa mengaplikatifkan kebaikan itu sendiri, maka itu menjadi penghalang terhadap doanya. Yang kesembilan adalah situasi kondisi ketika orang itu bakhil. Fa'amma man bakhila wastagna. Maka ketika bakhil terhadap nilai-nilai kebaikan yang harus dikontribusikan, bakhil secara harta, bakhil secara pemikiran, bakhil secara tenaga, bakhil secara waktu untuk nilai-nilai kebaikan itu supaya bisa terlaksanakan, maka kebakhilan inilah yang menjadi wasilah terhalangnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ketika seseorang bakhil, justru akan menjadi wasilah Allah memberikan kemudahan. Mudah apa? Mudah di dalam menemukan kesulitan di dalam hidupnya. Jadi kalau sekarang banyak yang suka mengeluh, banyak yang sering merasa kenapa begini, kuncinya adalah apakah sudah diri membenarkan agama Allah atau diri bakhil terhadap agama Allah dan membohongkan agama Allah. Yang ke-10 yang akan menjadi tadi penghalang daripada doa kita adalah tidak bisa mengambil ibrah dari ketika kita sering menghantar jenazah ke pemakaman, tetapi tidak ada nilai-nilai prinsip yang didapatkan, bahwa kita pun tentu akan mengalami seperti itu, sehingga kita harus ada sebuah perubahan di dalam diri ke arah kebaikan-kebaikan. Nyatanya mungkin di sekitar kita banyak yang sering menghantarkan jenazah ke tempat pemakaman, tapi hanya seremoni saja, tetapi hanya ikut-ikutan saja, tidak mengambil ibrah, dampak akan adanya nilai-nilai dari semua itu untuk memperteguh dirinya semakin dekat kepada Allah, mengakui bahwa kehidupannya dibatasi dengan kematian, kehidupannya yang singkat harus betul-betul dioptimalkan dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka esensinya mari kita optimalkan di bulan Ramadan yang akan datang. Selain daripada melaksanakan ibadah saum yang diwajibkan, ikuti dengan amal-amal yang akan memperkuat nilai daripada ibadah saum kita. Tapi di sana disyaratkan bagaimana kita juga harus memperkuat hubungan kita dengan Allah. Di antaranya dengan melaksanakan permohonan, permintaan atau doa yang sering dihantarkan kepada Allah. Karena Allah menjanjikan doa-doa kita akan dikabulkan. Yang menjadi poin pentingnya agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan indikator, Allah telah memberikan persyaratan apa yang harus dipenuhi. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, maka perintah-perintah Allah harus senantiasa dilaksanakan dengan dilandasi dengan keimanan. 10 poin tadi yang menjadi penghalang daripada doa kita yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, maka itu juga harus menjadi konsen kita. Janganlah kita mengenal Allah tanpa menjalankan aturan-aturan Allah atau haknya Allah kita jalankan. Janganlah kita hanya sebatas membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak diimplementasikan dalam kehidupan kita. Janganlah kita mengaku mencintai baginda Rasul, tetapi uswahnya, tetapi apa-apa yang diajarkannya, tetapi risalah yang dibawanya tidak dijalankan di dalam kehidupan kita. Dan hal-hal lain tadi yang disebutkan. Semoga kita bisa mampu mengupgrade diri kita agar di bulan Ramadan yang akan datang kita semakin mewujudkan nilai-nilai kebaikan dengan menjalankan aturan-aturan Allah, syariat Allah agar senantiasa tegak di muka bumi menjadi rahmatan lil alamin. Demikian yang disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.